Menjaga kesehatan fisik itu jauh lebih mudah dibanding menjaga kesehatan mental. Fisik itu bro, itu sesuatu yang dapat kita lihat. Tapi mental bukan sesuatu yang dapat kita lihat. Dan video kali ini itu akan membahas tips untuk menjaga kesehatan mental kalian. So, stick around! Perkenalkan, gue Ama Alkatiri. Gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian ingin baca, linknya gue taruh di kolom description. Kalau di antara kalian itu sehat secara mental, itu pasti kalian subscribe channel gue ini. Tenang bro, bercanda. Tips yang pertama, gimana caranya agar kalian dapat menjaga kesehatan mental kalian adalah tidur yang cukup. Beberapa peneliti itu menyatakan kalau kita tidur kurang dari 6 jam per hari, itu beresiko terkena mental distress 2,5 kali lebih banyak dibanding sama orang yang tidurnya lebih dari 6 jam. Mental distress itu bro, itu kondisi di mana kesehatan mental kita terganggu yang umumnya gejalanya itu adalah kecemasan ataupun depresi. Studi lain juga menyatakan kalau orang yang kurang tidur itu akan mengalami peningkatan suasana negatif seperti marah, frustasi, mudah tersinggung. Berdasarkan bukti, studi ataupun penelitian yang udah gue sampaikan, gue dapat mengambil kesimpulan bahwa kurangnya jam tidur itu akan berdampak negatif pada kesehatan mental kalian. Pertanyaannya bang, gimana caranya agar gue bisa tidur kurang lebih 6-8 jam per harinya? Gue akan kasih 2 solusi, karena waktu kita terbatas bro. Yang pertama, expose diri lo sama cahaya alami. Cahaya alami yang gue maksud adalah sinar di luar ruangan, seperti sinar matahari. Karena bro, ketika lo menghabiskan 2 jam aja terkena paparan cahaya di luar ruangan, ternyata hal tersebut itu dapat meningkatkan durasi tidur lo 2 jam dan persentase lo tidur lebih nyenyak itu 80%. Solusi yang kedua, hindari main HP sebelum tidur. Studi menunjukkan ternyata terkena paparan cahaya biru atau sinar HP itu dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Melatonin itu bro, hormon yang membuat kita merasa ngantuk dan akhirnya membuat kita tertidur lelap. So, kalau lo bro ingin menjaga kesehatan mental lo, mulai dari saat ini prioritaskan waktu tidur lo. Tips yang kedua adalah kurangi waktu bermain sosial media. Berdasarkan penelitian di jurnal Computers in Human Behavior, ternyata bro, penggunaan sosial media yang berlebihan itu berkaitan erat dengan gejala depresi dan kecemasan khususnya untuk anak-anak muda. Lo mau tahu bro, kenapa sosial media itu berkaitan dengan kecemasan dan depresi? Karena ketika lo banyak menghabiskan waktu di sosial media, kemungkinan besar lo akan membandingkan kehidupan lo dengan orang yang ada di sosial media. Sekarang gue tanya ke lo bro, ketika lo scrolling sosial media dan melihat kehidupan orang-orang, pertanyaannya, mana yang lebih baik, kehidupan lo atau kehidupan orang lain? Ketika lo gak sadar dalam menggunakan sosial media, percaya bro, lo akan menentukan standar hidup lo itu berdasarkan standar hidup dari orang lain yang lo lihat di sosial media. Melihat keluar diri itu jauh lebih mudah dibanding melihat ke dalam diri. Dan penggunaan sosial media yang berlebihan itu akan membuat lo tidak mengenal diri lo sebenarnya, yang pada akhirnya bro akan mengganggu kesehatan mental lo. Penelitian lain juga menyatakan ketika kita mampu membatasi penggunaan sosial media 30 menit per hari, ternyata bro, hal itu akan membuat kita tidak terlalu merasa kesepian dan sedih. Gue bisa mengatakan penggunaan sosial media yang berlebihan itu dapat membuat diri lo sedih dan kesepian, dan buat gue it's totally makes sense kalau sosial media berdampak negatif pada kesehatan mental lo. So, bila lo bro ingin memiliki mental yang sehat, mulai dari saat ini batasi waktu bermain dengan sosial media. Tips yang ketiga adalah habiskan waktu dengan orang yang kalian senang. Kita ini makhluk sosial bro. Jadi jangan kalian pikir lingkungan pertemanan kalian itu nggak berpengaruh pada kesehatan mental kalian. Mungkin di antara lo pernah ketemu orang yang selalu ngejudge diri lo, yang selalu nyindir diri lo dan ngegosipin orang lain.
Pertanyaannya, apakah diri lo bahagia kalau dikelilingi orang-orang seperti tadi? Mau orang tersebut kaya bro, mau orang tersebut terkenal, mau orang tersebut anak pejabat, tapi kalau emang energinya buruk, lo gak akan pernah bahagia ada di sekitarnya. Gue gak bilang bergaul dengan orang yang faktor sosial ekonominya tinggi itu gak baik. Tapi yang gue maksud, kesehatan mental lo itu harus diutamakan dibanding bermain dengan orang-orang yang toksik. Gue teringat salah satu kutipan dari Maya Angelou. Ia adalah penyair sekaligus aktivis asal Amerika. Ia bilang bahwa sebenarnya apa yang kita ucapkan dan tindakan kita itu gak terlalu diingat sama orang lain. Orang lain itu hanya akan mengingat bagaimana kita memperlakukan diri mereka. Gini bro, lo pasti punya kan teman yang selalu ngebuat diri lo bahagia ketika lo murung. Yang mendukung diri lo ketika lo gak yakin sama diri lo sendiri. Orang yang selalu mengerti diri lo ketika gak ada satupun orang yang bisa memahami lo. Pertanyaannya, apa yang lo rasa? Ngerti kan yang gue maksud? Cara orang lain memperlakukan diri kita itu akan selalu kita ingat sampai kapanpun. So, bila lo ingin lebih sehat secara mental, pilihlah teman yang dapat memperlakukan lo sebagaimana semestinya. Tips yang keempat adalah berbicara hal yang baik pada diri sendiri. Terkadang kita ini paling bijak buat ngasih motivasi ke orang lain, tapi giliran ke diri kita sendiri malah sebaliknya. Lo nyadar gak sih bro? Ketika kita ngelakuin salah, kita malah judge diri sendiri. Dan pertanyaannya, hal mana yang paling menyakitkan ketika orang lain menjudge diri lo atau diri lo sendiri yang menjudge diri lo? Berdasarkan penelitian di Journal of Affective Disorder, penilaian diri yang negatif itu menjadi faktor resiko depresi pada remaja. Gue kasih tahu lo baik-baik bro. Kalau lo nggak belajar dan melatih untuk berbicara hal positif ke diri lo, percaya bro, lo akan selalu memberikan penilaian buruk tentang diri lo. Kenapa? Karena berdasarkan dari penelitian di National Science Foundation, ternyata kita lebih banyak berpikir hal negatif sebesar 80%. Semua yang gue sampaikan di sini itu nggak ngasal ngomong bro, dan bukan tanpa dasar yang jelas. Semuanya itu berdasarkan penelitian atau studi yang gue baca. So, bila lo bro ingin memiliki mental yang sehat, mulai dari saat ini belajarlah berbicara hal-hal positif pada diri lo. Tips yang kelima adalah berolahraga. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak positif olahraga pada mental health itu udah banyak banget bro. Gue cuma ambil sepenggalan aja. Dari olahraga bisa membuat mood kita jadi enak, mengurangi pikiran negatif, mengurangi stres, dan dapat membantu beberapa gejala pada mental health seperti depresi dan ADHD. Intinya bro, semakin sering lo berolahraga, maka kesehatan mental lo juga akan semakin baik. Gue masih nemu orang yang berpikir antara kesehatan fisik dan kesehatan mental itu nggak ada hubungannya. Salah besar. Kalau lo pengen memiliki mental yang sehat, ya pastiin juga fisik lo juga sehat. Karena bro, tanpa fisik yang sehat, mustahil lo memiliki mental yang sehat juga. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini nggak cuma dapat menjaga kesehatan mental lo, tapi juga meningkatkan kesehatan mental diri lo. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.